Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Jirnia Rintan Sitorus, NPM A1M020025 kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan ini saya akan kembali membuat video pembelajaran dengan judul yang berbeda sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang judul tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada judul tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan akan ada 6 materi yang dibahas. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang keenam, yaitu peran kepala sekolah. Pada materi pertama, konsep dasar kepala sekolah. Apa sih kepala sekolah itu? Jadi, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Adapun tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini adapun hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat yang dimaksud ialah kepribadian yang percaya diri, kepribadian yang berani, kepribadian yang bersemangat, kepribadian yang murah hati, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Mengapa demikian? Dengan memahami tujuan pendidikan dengan baik, maka seorang kepala sekolah mampu menjelaskan kepada guru, staf, siswa, dan pihak terkait lainnya tentang tujuan pencapaian sekolah tersebut. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang keempat, yaitu memiliki keterampilan yang profesional. Contohnya, keterampilan dalam menyusun jadwal pelajaran, keterampilan dalam melaksanakan rapat, keterampilan dalam melaksanakan supervisi, dan keterampilan lain sebagainya. Pada materi kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, adapun syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kualifikasi yang pertama, yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau strata 1 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Selanjutnya, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal, yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Selanjutnya, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Pada kualifikasi yang kedua, yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, pada kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal, yaitu berstatus sebagai guru TK atau RA, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA, dan memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kepala sekolah dasar SD atau MI, yaitu berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan memiliki sertifikat sebagai kepala sekolah SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kepala sekolah menengah pertama, yaitu pada SMP atau MTS, berstatus sebagai guru SMP atau MTS,
berstatus sebagai guru SMP atau MTS, dan memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kepala sekolah atas, yaitu SMA atau MA, yaitu berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kepala sekolah kejuruan, yaitu SMK atau MAK, yaitu berstatus sebagai guru SMAK atau MAK dan memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada materi ketiga, yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Menurut Kusniridlo tahun 2010, adapun ciri-ciri kepala sekolah yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mampu mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan mampu memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Pada materi keempat, yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, di sini menurut Dirawat tahun 1986, adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut, yaitu pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan hubungan dan masyarakat. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Jadi di sini tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi yaitu memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Pada materi yang kelima, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya, pada materi keenam, yaitu pada materi terakhir, peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Selanjutnya, kepala sekolah harus dapat menjalin berbagai hubungan dengan kelompok, baik kelompok internal maupun kelompok eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, dalam keterampilan manajerial terdiri dari 3, yaitu teknis, manusia, dan konseptual. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, maupun orang tua. Selanjutnya, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan semua isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang terakhir, mampu memonitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Terima kasih. Hanya ada
6 dari materi tugas dan tanggung jawab yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.